Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Muslim, Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita berjumpa dengan salah seorang tokoh nasional di Republik ini, ada Bang Egy Sujana. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Mas syukur yang dimuliakan Allah. Amin. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya juga didampingi Ustaz Muhammad Irfan dari Forum Sinergi Muslim. Kesempatan ini kita akan bincang-bincang ya, Bang. Ya. Dan Ustaz Irfan juga tentang bagaimana kita umat Islam di Indonesia selama ini sudah banyak yang melakukan perjuangan ya, atau perjuangan Islam melalui jalur politik. Nah, ini Bang Egy salah satu pelakunya. Ya. Kita ingin tahu dari Abang sendiri pandangannya ya tentang bagaimana yang disebut sistem demokrasi yang selama ini juga Bang Egy lakukan untuk memperjuangkan Islam. Nah, pandangan Bang Egy kaitannya dengan sistem ini bagaimana, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara substansi demokrasi, saya tidak sependapat. Karena demokrasi itu nilai kebenarannya diukur dari nominal. Jumlah lebih banyak dari yang sedikit. Nah, persoalan seriusnya, kalau yang sedikit pakai basis agama, Quran, kan lebih banyak yang tidak pakai, kalah. Jadi tidak substansi nilai kebenaran. Karena itu, dalam perspektif kaitan dengan sistem politik, ada ketidakkonsistenannya itu. Sebenarnya nenek moyang kita menggagas itu sudah sangat relatif ya. Dalam dimensi tahun 45 itu 45 loh, udah 79 tahun lalu. Itu artinya kan udah cerdas lah. Ketimbang sekarang jadi bobrok lagi. Apa itu? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata semua itu bahasa Islam. Rakyat, hikmah, musyawarah. Itu bahasa apa kalau bukan bahasa Arab? Siapa yang munafikan ini? Siapa? Mari kita argumentasi. Jadi nenek moyang kita itu, pendiri negara kita, itu sangat cerdas. Karena turunan dari sila keempat ini berasal dari turunan ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia turunan dari substansi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab turunan dari yang pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Tuhanan Yang Maha Esa. Bang. Jadi kalau sebentar, supaya ketemu kepada sistem yang dimaksud kan, bahwa yang harusnya berlaku adalah didahulukan kerakyatan itu dipimpinnya itu oleh hikmah. Ini menarik loh. Kenapa kok hikmah? Hikmah itu nilai-nilai strategis yang kita dapati dengan kita mendalami Al-Quran dan Sunnah. Tanpa itu tidak mungkin dapat hikmah. Apa hikmah? Kan kalau bicara istilah, tidak bolehlah istilah itu diterjemahkan dalam perspektif lain dong. Itu otoritasnya adalah ajaran Islam. Yang nggak suka ya don't care, nggak ngerti ilmu. Saya lanjutkan dua, Bang. Kalau bicara motif ya, Abang terjun dunia politik melalui jalur demokrasi, apa kira-kira? Jadi saya pilih ini karena situasinya, pilihannya apa coba? Memang ada jalan lain? Ya ada sebenarnya. Jadi dalam perspektif waktu saya mulai mahasiswa, saya mahasiswa 79, perjalanan sejarahnya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian terbentuklah pola-pola pikir bagaimana Islaminya berhadapan dengan satu situasi yang nyata waktu itu dipaksa ajas tunggal. Tidak bermaksud saya merasa heroik,
Tapi organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah tunduk dengan kebijakan merubah yang disebut azas Islam dengan azas Pancasila. Saya milih HMI melawan. Karena waktu itu saya salah satu ketua HMI cabang Jakarta. Tentu relatif terbesar di antara cabang-cabang yang ada. Nah, pertanyaan seriusnya pada gugatan diri saya, kenapa harus diganti? Problemnya apa? Apakah Islam bertentangan dengan Pancasila atau Pancasila bertentangan dengan Islam? Kalau enggak, kenapa harus diganti? Yang kedua, perenungan politik saya waktu itu, azas tunggal itu hanya dimiliki konsep komunis. Karena di negara-negara komunis yang ada cuma azas komunisnya itu, nggak boleh ada yang lain-lain. Sementara kita ada jargon tentang kebinekaan. Jadi waktu saya diinterogasi di Keramat 5 itu Jakarta, Laksusda dulu Mas ada. Ya, yang kasdamnya Pangdam Jaya itu si Endro Priyono itu. Jadi tuduhan seriusnya pada saya anti Pancasila. Di situlah saya berargumentasi dalam perspektif keislaman, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Cari konsep ketuhanan yang selain dari ajaran Islam. Dana yang bisa nerangkan itu. Enggak ada kecuali Islam. Tapi persoalan seriusnya, kenapa yang udah bagus seperti ini digobrak-robrak, kemudian mendobrak nilai-nilai azas yang sudah kita yakini? Karena HMI itu saya ingat sekali di pasal 4 ADART-nya itu HMI berajaskan Islam. Dan lebih teknis saya sering tantang, lu namanya siapa? Si Fulan ya. Gue kasih namanya Botol, mau nggak lu? Bisa menamakan. Nah, nama lu diganti Botol, lu nggak mau, masa azas Islam lu digusur diem aja. Maksud Adi Antum Masyukur itu kan apa? Ada. Ya perlawanan saja. Ya, baik. Dengan tapi konstitusional gitu. Ya, melalui jalur demokrasi yang ada. Gitu. Oke. Kemudian gini Bang, kita kan lihat bahwa demokrasi itu Abang udah berjuang, oke lah bisa 40 tahun nih Bang ya. Dari mahasiswa tahun 79. Sekarang hampir lebih 40 tahun, mau 45 tahun ya. Mau 50 tahun. Mau 50 tahun. Nah, selama periode sekian lama itu, apa yang Abang rasakan? Apakah demokrasi memberikan ruang bagi Abang untuk mengekspresikan ya perjuangan Abang? Ataukah malah sebaliknya ini sebenarnya sekedar kanalisasi saja dari semangat Abang untuk berjuang kepada Islam, tapi kemudian dilemahkan oleh sistem yang ada? Ya, ini kanalisasi saja. Jadi saya pakai sebagai satu metode untuk bergerak yang disebut dengan demokratisasi. Tapi substansi yang saya bawa untuk saya gerakan, untuk saya dakwahkan ya tetap basisnya Islam. Makanya dalam konteks HMI saya tetap pertahankan azas Islam. Nggak mau dibubarkan, nggak, silakan aja, kok lawan terus. Jadi ketika saya ditahan selama kongres di Padang, saya ingat itu, saya ditahan di Laksus itu. Jadi udah seminggu baru dikeluarin. Saya bikin kongres sendiri. Karena di sana dirubah ajasnya. Saya bikin kongres di Jogja. Tapi yang minat banyak, cuma keberanian nggak ada. Jadi saya ingat saya cuma 11 cabang se-Indonesia. Coba bayangkan dari sekian puluhan cabang tapi kita cuma 11 cabang. Yang disebut HMI MPO. Iya. Saya ketua umum pertamanya. Gitu. Itu nggak mungkin nggak ada risiko, Bos. Kita kan agak di gunung tuh, daerah Bantul. Lurahnya aja dipecat. Bisa nampung kita. Dengan cara-cara hidden dari kita itu. Jadi maksud saya, kalau kita mengerti nilai-nilai Islam yang bersifat universal dalam arti esensinya, itu nggak boleh meninggalkan suasana jihad itu dalam kondisi apa saja. Dengan satu kondisi apa adanya yang kita miliki. Sebagaimana Rasul menyampaikan, kalau kamu lihat kemungkaran, punya kekuasaan biadi.
nggak mampu bilisani, nggak bisa juga biqalbihi. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Nah, saya bertanya, kalau lemah iman ngapain minta surga? Nah, saya terinspirasi dari surat Ali Imran ayat 142. An hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira kamu masuk surga? Ya, coba nanti kalau masih mau membaca bagus Pak. Ali Imran ayatnya 142 supaya kita nggak fitnah. Karena nilai-nilai Islam ini sangat sering direduksi dan metode berpikir kita selalu pikiran-pikiran yang ke depan baru pembenarannya Quran. Saya enggak mau. Qurannya bilang apa? Beginilah kita perjuangkan yang dibilang Quran. Jadi kita nggak akan menyimpang. Itulah saya punya teori namanya Osjubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Jadi tadi sudah kita bisa baca motifnya apa, dan kemudian ternyata di sana lebih kepada kanalisasi. Tapi substansi Islam yang abang bawa diperjuangkan dalam sistem. Saya mau beralih dulu ke Ustaz Irfan, boleh Bang? Silakan. Ya, kaitannya dengan tadi nyambung apa yang beliau sampaikan bahwa beliau berjuang dalam demokrasi, adalah kanalisasi dari semangat perjuangan beliau untuk Islam. Dan tadi 45 tahun beliau berjuang, ya sampai sekarang beliau katakan sendiri ternyata belum berhasil juga ya Bang ya. Bahkan cenderung lebih merosot Bang kondisi sekarang gitu. Dan kalau konteksnya saya HMI, saya punya klaim di situ. Bukannya tambah baik, pecah-pecah lagi. Pecah-pecah lagi. Makin banyak lagi perpecahan. Partai P3 pecah-pecah juga. Coba semua PAN pecah-pecah juga. PBB pecah-pecah juga. Nah, kita ingin dengar nih analisa dari Ustaz Irfan dari Forum Sinergi Muslim. Kira-kira kenapa bisa begitu Ustaz? Berjuang lewat demokrasi bukannya malah kita lihat hasil yang kita dapatkan, tapi justru malah tadi berbalik ya, semakin banyak perpecahan yang kita lihat di tengah-tengah umat, ya. Kemudian kekuatan kita juga semakin hari semakin lemah. Ini bagaimana Ustaz memandangnya? Ya, jadi dalam perjuangan Islam itu di samping niat tekad untuk memperjuangkan Islam, maka diperlukan juga cara-cara yang sesuai juga dengan syariah Islam. Cara-cara yang disyariahkan oleh Allah, cara-cara yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya kalau kita mau berjuang untuk Islam, memperjuangkan Islam, juga harus menggunakan cara-cara yang Islami. Yang itu disebut dalam konteks dakwah itu disebut dengan thoriqah dakwah. Jadi bukan hanya esensi Islamnya saja yang kemudian kita perjuangkan, bukan hanya kita punya spirit untuk memperjuangkan Islam, tetapi metodologinya, cara-cara memperjuangkan Islamnya juga harus sesuai. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kalau mengaca kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam metodologi dakwah yang dilakukan, Rasulullah diminta oleh Allah untuk menyebarkan Islam dengan wahyu pertama di Gua Hira, surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian didakwahkan kepada masyarakat Arab jahiliyah saat itu, kalau Rasulullah mau, ini kacamata manusia ya, kacamata kita yang tadi juga disampaikan oleh Abang. Kalau kacamata manusia itu bisa menggunakan wasilah atau kendaraan media yang ada saat itu. Apalagi saat itu Rasulullah ditawari kan gitu loh. Ditawari oleh pemuka-pemuka Quraisy, kalau Anda mau jadi pemimpin, ya dikasih kepemimpinan itu. Tapi ternyata Rasulullah tidak. Kenapa? Karena itu bukan cara yang Islami. Artinya Islam harus diperjuangkan dengan metode yang Islami. Tidak boleh dengan metode-metode yang lain. Islam tidak bisa diperjuangkan, mohon maaf nih Bang, dengan cara-cara atau media demokrasi. Kenapa? Karena memang demokrasi itu sudah ada nilai-nilai sendiri kan gitu loh. Jadi kalau Islam diperjuangkan dengan cara demokrasi, yang terjadi apa? Yang tegak ya demokrasinya. Bukan Islamnya. Seperti yang Abang alami, memperjuangkan Islam lewat media demokrasi sudah 45 tahun, itu belum berhasil. Bahkan kalau kacamata saya ya, sudut pandang saya tidak akan pernah berhasil.
Kenapa? Karena memang cara-caranya tidak diridhoi oleh Allah, cara-caranya tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Iya. Ustaz, ini kan kalau bicara keberhasilan dakwah Ya, atau perjuangan tadi, ini kan sama-sama belum berhasil nih. Ya, Ya, Abang dengan metode tadi dia belum berhasil, 45 tahun beliau berjuang belum berhasil. Ustadz juga dengan metode tadi anggaplah sesuai metode Rasul ya. Bahkan mungkin jauh lebih lama dari itu juga belum berhasil. Ini faktor apa sih? Nah, faktornya gini, yang diminta kepada manusia, kepada kita sebagai seorang muslim sekaligus sebagai hamilud dakwah adalah ikhtiar, adalah amal dakwah, adalah usaha untuk mendakwahkan Islam. Tentang hasil, itu memang haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Seperti halnya yang tadi disampaikan, Nabi mendakwahkan Islam di Mekah. Mekah kota kelahiran Nabi. Mekah itu kota yang paling dicintai oleh Nabi. Tetapi kemudian Allah memberikan hasilnya bukan di Mekah, tapi di mana dia? Madinah. Di Madinah. Dan kalau perspektif Nabi ya, tadi Abang juga sudah sampaikan, keberhasilan itu 23 tahun. Mulai dakwah pertama usia beliau di 40, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun Islam itu sudah sempurna. Tapi kalau diambil tonggak penegakan Islam dalam konteks daulah, itu sebenarnya keberhasilan Nabi kan 13 tahun. Beliau dakwah di Mekah, mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, menyiapkan kota Madinah untuk bisa menerima Islam. Menyiapkan pemuka-pemuka Madinah untuk mau menerapkan Islam. Akhirnya 13 tahun berhasil. Lah itu memang haknya Allah. Jadi jangan dibilang yaitu zaman Nabi kan gitu loh. Nah, kalau kita lihat ikhtiar yang dilakukan oleh manusia, misalkan ya Nabi menyampaikan bisyarah akan ditaklukkannya Konstantinopel. Sejak zaman sahabat itu sudah berikhtiar, sudah berusaha keras untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi keberhasilan itu pada zaman Muhammad Al-Fatih. Artinya 800 tahun setelah Rasulullah menyampaikan bisyarah. Artinya dari sisi terminologi hasil, waktu itu bukan kita yang menentukan. Tapi waktu itu adalah Allah yang menentukan. Nah, sekaligus Allah akan menguji kesabaran, keistiqomahan. Nah, kalau tetap sabar, tetap istiqomah, pasti hasil. Ini poinnya di mana, Ustaz? Abang berjuang dengan sistem demokrasi tadi ya, juga lama. Ustaz juga begitu, lama juga ya dengan sistem anggaplah sesuai dengan contoh Nabi. Poin plusnya di mana di antara dua metode perjuangan ini? Poin plusnya ya dalam tanda petik kami coba itibak kepada Kanjeng Nabi ya. Nabi mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang disyariahkan oleh Allah. Dan Nabi lakukan itu. Jadi tidak boleh mencampur adukkan antara al-haq dan batil. Tidak boleh memperjuangkan al-haq Islam dengan media yang batil, yaitu sistem jahiliyah kufur saat itu. Maka poin itu yang kami ambil. Jadi mendakwahkan Islam yang al-haq harus dengan metodologi yang al-haq juga, yaitu dengan metodologi yang pernah dicontohkan oleh Rasul. Perkara hasil yaitu kita serahkan kepada Allah. Nah, yang tadi disebutkan oleh Abang itu perjuangannya kita apresiasi, kita hormati. Perjuangannya kita juga semangatnya, spiritnya, keistiqomahannya untuk berjuang sudah 45 tahun lebih, tapi juga belum berhasil kan gitu lah. Nah, itu kita hargai, kita hormati. Cuman kami juga terus mengajak kepada Bang Egi dan yang lainnya, yuklah kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Oke. Baik, iya Bang Egi sekarang. Ya gini. Kita mesti definisikan serius apa itu hasil. Termasuk dikatakan ini berhasil, ini enggak. Itu perlu ada kajian serius itu soal hasil. Saya memahaminya, memakai metodologi yang ada ini, yang disebut sekarang proses demokratisasi, tetap punya nilai manfaat yang strategis. Indonesia dulu nggak dikenal. Dan yang berlaku nilai-nilainya adalah animisme.
bahkan berkembang menjadi politeisme. Itu fakta, Bos. Bagaimana situasi yang demikian centang berenang, muncullah abad ke-15 yang disebut dengan Wali Songo. Dengan berbagai versi dakwahnya. Bahkan masuk sisi kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi kalau hasil itu, yang dimaksud tadi itu wilayahnya Allah, ya kita harus konsisten. Dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kecuali menurut kesanggupan orang itu. Dan itu kan pasti bicara dimensi waktu. Maka problem kita ini beda-beda. Dengan problem beda-beda, maka hasilnya pun juga beda-beda. Yang dimaksud berhasil. Jadi jangan kita mengeneralisir. Nah, kalau mau secara stereotip umum, saya menyatakan berhasil ketika tadi tidak ada nilai Islam, Islam tapi bisa ada. Ya. Kalau terkait tadi terminologi tentang cara dan metode, jadi dalam istilah fikih itu ada beda yang disebut dengan thoriqah dan yang disebut dengan uslub. Kalau dalam diksi Indonesia, dua-duanya sama disebut dengan cara atau metode, kan gitu loh. Nah, sehingga kita, kan Abang tadi sebut ya, misalkan contoh hikmah saja. Hikmah itu nggak bisa diartikan macam-macam, kecuali dengan perspektif Islam, kan gitu loh. Kenegaraan kita ini, kalau mau jujur bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu siapa? Itu Tuhannya kita. Dia punya hukum, apa namanya? Hukum Islam. Bagaimana memberlakukan hukum Islam di Indonesia? Diajarkan di pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21, UUD 45. Bahwa Presiden dan DPR yang berhak membuat hukum di negeri ini. Nah, waktu itu diprotes oleh ini. Bagaimana kalau rakyatnya begini? Oh, Soekarno jawabnya cerdas. Kalian ambillah posisi di parlemen itu. Kalau mayoritas ini umat Islam yang berkuasa, jadi anggota DPR, presidennya juga orang Islam, nggak mungkin nggak lahir hukum Islam. Mendengar, ada alternatif lain nggak untuk memperjuangkan Islam selain lewat demokrasi, Pak? Si beliau seperti apa memperjuangkan Islam kalau tidak lewat demokrasi? Nah, gimana saat kira-kira? Silakan. Ya kita kembali ya, pengen menjalankan Islam dengan beritibak kepada Kanjeng Rasul. Bukan berarti kemudian kita terus menyalah-nyalahkan semuanya, tidak. Termasuk dakwah kepada pemimpin penguasa. Kalau di Indonesia istilah penguasa itu kan presiden ya. Itu juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Yaitu apa? Menyampaikan Islam. Jadi kekuasaan yang mereka miliki itu, Nabi meminta untuk menerapkan Islam. Seperti halnya misalkan, Nabi kan juga ngumpulin pemuka-pemuka Quraisy kan gitu loh. Disampaikanlah Islam kan gitu. Artinya tidak dalam tanda petik menggugat mereka ya, kekuasaan, status mereka sebagai penguasa, bukan. Tetap saja mereka sebagai penguasa, tetapi yang dijalankan adalah hukum Islam, bukan hukum jahiliyah saat itu. Nah, hari ini kita juga begitu. Jadi bukan kemudian kita alergi dengan pemimpin-pemimpin Muslim, tidak kan gitulah. Tetap kita mendakwahkan Islam ke mereka, termasuk dengan Prabowo. Kita kan juga sampaikan seperti tadi perkataan tegas Bang Egy. Prabowo sebagai presiden untuk menyelesaikan masalah Palestina adalah dengan mengirimkan pasukan. Iya, perang. Kenapa? Karena itu bahasa yang dimengerti oleh Israel. Iya, itu yang saya sampaikan. Nah, jadi artinya dakwah kepada penguasa, dakwah kepada pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, itu juga harus dilakukan kan gitu loh. Iya, artinya tadi Ustaz, membangun kekuatan politik umat itu kalau tidak lewat demokrasi dengan salah satu caranya seperti itu. Ya. Nah, kalau di level yang paling bawah Ustaz, di masyarakat umum itu seperti apa? Sekarang kita bangun kembali ya. Tadi kan juga sudah dijelaskan, Islam itu pokoknya adalah keimanan, tauhid, akidah.
Nah, persoalan seriusnya di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat, bukan hanya level bawah sebenarnya, tapi dari atas sampai bawah, adalah kepada tauhid. Termasuk tadi yang Abang, jadi dalam demokrasi itu kan kebenarannya nominal. Kebenarannya diukur dari jumlah orang kan gitu. Tapi dalam Islam kebenarannya adalah hakiki atau substansi kan gitu. Nah, artinya ini yang harus dibangun di kalangan umat Islam, mengembalikan lagi tauhid. Tauhid yang dilafalkan itu sudah benar sebenarnya. Iya. Tauhid yang dilafalkan itu kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sudah benar. Tapi implementasi pelaksanaannya itu yang hari ini tidak. Saya sebut misalkan dalam Islam, dalam tadi pemaknaan tauhid atau implementasi tauhid, maka hukum yang harus diambil, dijalankan adalah hukum berdasarkan hukum tauhid. Apa itu? Hukum syariah kan gitu loh. Nah, hari ini kita kaum muslimin mayoritas di Indonesia yang dijalankan bukan hukum syariah. Tapi yang dijalankan hukum apa, Bang? Bang Ikil kan paling tahu itu. Hukum warisan Belanda, hukum warisan Perancis, kitab KUHP dan lain sebagainya. Nah, memang tadi kita juga sangat hormat ya kepada founding fathers yang sudah merumuskan yang tadi disebut dasar negara dan lain sebagainya. Itu semuanya esensinya kan nilai-nilai Islam. Tapi setelah itu harusnya penguasa negeri ini, dengan hormat, Dinda Irfan belum menjelaskan metode selain demokrasi apa. Nah, metode yang yang dilakukan oleh Rasulullah pertama, tadi yang saya sebut dengan thariqah. Thariqah itu ada, thariqah dakwah itu ada 3 tahap. Pertama adalah tazkiyah, kaderisasi, dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam. Nah, yang kedua itu metodenya adalah tafaul ummah. Jadi setelah ada kader-kader yang militan untuk menjalankan Islam, maka kemudian berinteraksi menyebar kepada masyarakat. Menyebar kepada masyarakat itu nanti ada leveling tadi yang disebut, bukan hanya masyarakat bawah, tapi juga pemuka-pemuka. Nah, itu yang disebut dengan oleh Nabi adalah oleh ulama ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian disimpulkan oleh ulama disebut dengan tolabun nusroh. Meminta pertolongan kepada penguasa-penguasa. Itu yang dilakukan oleh Nabi, mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Pemuka-pemuka suku Madinah, Aus dan Khosraj ditawarkan dengan Islam. Karena memang mereka sudah menerima dalam baiat Aqobah pertama dan kedua. Kemudian Mus'ab bin Umair diutus Nabi ke Madinah, mengkristalisasi nilai-nilai Islam itu ke seluruh masyarakat Madinah. Sehingga semua masyarakat Madinah saat itu menerima Islam. Pemukanya juga menerima Islam. Nah, karena menerima Islam secara totalitas, maka kemudian terjadilah di situ tahapan ketiga, yaitu istilami hukmi. Penegakan hukum Islam dengan hijrahnya baginda Rasul ke Madinah, sehingga tegaklah daulah Islam di Madinah. Nah, itu metodologi yang dijalankan oleh Nabi. Saya sampai ini memang dalam konteks berhasil kan harus kepada kita berkuasa. Karena hukum itu ada yang individual, ada yang untuk komunal. Nggak bisa, misalnya perintah surat Al-Maidah 38, laki perempuan mencuri potong. Apa kita bisa ada yang mencuri yang potong? Nggak bisa ditangkap. Jadi tunggu presiden. Kalau takdirnya Allah kasih saya sampai presiden, gue berlakukan hukum Islam. Nggak pakai sistem-sistem yang lain-lain dengan yang sekarang ini. Cuma masalahnya kita nggak ada yang milih gitu. Ikut pemilu karena mungkin pembinaannya kurang, Bos. Iya, pembinaan ke masyarakat. Kita orang jalan sendiri aja. Ya kita ditangkap juga lu kagak pernah bersyukur. Persoalannya gitu, Bang. Orang baik pada sistem yang tidak baik jadinya tidak baik. Tapi orang buruk pada sistem yang baik insya Allah jadi baik. Contoh misalkan, pada saat Rasulullah sudah berhasil
mendakwahkan Islam. Umar bin Khattab pada zamannya sebagai pemuka Quraisy, sebagai pemuka orang Mekah ya, itu menjalankan hukum jahiliyah. Tapi begitu sudah dapat hidayah masuk dalam Islam, beliau juga tetap jadi tokoh. Menjadi tokoh yang baik. Kenapa? Karena berada pada sistem yang baik. Nah, jadi persoalannya tadi. Itu satu pikiran, tapi saya bantah. Anda anggap misalnya sekarang sistem nggak baik, tapi saya orangnya yang baik, beriman, militan, cerdas. Saya mimpin, saya presiden, saya berlakuan hukum Islam, siapa yang melawan? Nah itu artinya kan merubah sistem. Tidak begitu yang Anda maksud dong. Sistem buruk nggak akan. Tetap orangnya. Iya, orangnya memperjuangkan menggantikan sistem Islam. Cuman begini Pak, kan Abang tidak ujuk-ujuk jadi presiden kan? Kan ada yang milih, ada yang tidak. Bagaimana caranya agar dukungan ke Abang itu banyak sehingga Abang jadi presiden kan begitu problemnya. Artinya itu tidak bisa dipisahkan. Enggak. Saya percaya dengan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Pasti. Enggak, maksudnya kalau logika demokrasi kan begitu. Bukan, itu Quran kok demokrasi. Enggak, maksudnya kalau seorang jadi penguasa, mau nggak mau harus ada dukungan dari masyarakat kan. Oleh karena itu kita jangan terjebak di situnya. Demokrasi saya udah bilang, saya kanalisasinya. Ini yang disebut konstitusional. Kalau saya nggak pakai ini bagaimana? Kalau pejuangnya semua sama seperti Bang Egi, mungkin cepat itu tegak Islam itu. Saya kan sama seperti itu. Perspektif hari ini, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kalian datang ke sini. Artinya sangka baik saya, kalian masih menganggap kita orang yang baik gitu. Bisa disuruh kontribusi dakwah gitu. Itu luar biasa. Ajak untuk dialog, diskusi. Dan saya tertarik karena saya juga punya pikiran yang bukan saya klaim ya, kan saya lebih senior dari kalian. Itu pasti. Kita kenal duluan lah kepada Islam segala macam itu kan. Perlawanannya. Jadi saya justru merasa dalam konteks kebersamaan dengan kalian yang pernah di HTI lah ya, itu luar biasa. Saya akui nggak ada yang lebih the best dari itu. Saya tahu HMI, saya ketua umum kok, pengurus besar. Tapi kelemahannya itu ketidakdisiplinan dalam menegakkannya Islam. Terpengaruh oleh dakwah-dakwah yang sekuler. Oleh karena itu, tawaran gagasan saya ada 6. 1, wibawa akidah, nanti dalam bentuk perkaderannya gimana. 2, wibawa ilmu imam mu'amal. 3, wibawa leadership. 4, wibawa fulus, dana, laisa fulus, mampus gitu. 5, wibawa fisik, performance kita. Ya, kalau kita pendakwah tapi miskin, nggak punya penghasilan, bagaimana? Sakit-sakitan ya? Iya, sakit-sakitan. Ini harus sehat. Performance termasuk pendidikannya. Yang udah doktor, ya carilah peluang untuk apa? Profesor. Ya misalnya, ini ada ijazahnya. Yang ke-6 terakhir, wibawa networking. Nah, kita ini network. Iya. Jadi sisi visi misinya sama, tapi performance kita, Anda masih enjoy dengan HTI dan ini silakan. Saya enjoy dengan yang begini silakan. Tapi yang nggak boleh kita beda adalah substansinya. Untuk menuju izul Islam wal muslimin. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Ya, silakan Ustaz Irfan closing-nya. Ya, jadi memang dakwah Islam untuk menegakkan Islam itu tidak bisa sendiri, tidak bisa satu kelompok. Maka kemudian hari ini kita juga mengajak bersinergi dengan Bang Egi. Network itu. Tadi pengakuan jujur dan apresiasi terhadap HTI yang luar biasa, maka kami tunggu. Kami tunggu Bang Egi bersama-sama dengan HTI memperjuangkan syariah Islam sampai tegak dalam naungan khilafah. Takbir. Allah Akbar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Irfan, terima kasih Profesor Dr. Haji Egi Sujana SH MSI. Allah Akbar, luar biasa. Ya Sobat Muslim, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perbincangan yang sangat hot ya pada kesempatan ini seputar
perjuangan Islam dan demokrasi bersama tokoh kita, abang kita satu ini. Luar biasa, banyak pencerahan, banyak informasi yang kita dapatkan. Mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita untuk terus ya merefleksi diri bagaimana umat Islam terus berjuang apapun kondisinya, ya apapun juga sistemnya yang hari ini menguasai kita, tetap kita berjuang. Bagaimana kemudian Islam ini sampai kemudian tegak atau kita mati dalam kemuliaan Islam, insya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.